Informasi lain, Saudara, 3 buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut 3 drone berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Sebelumnya serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Shahid 136 kamikaze UAV. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit dideteksi oleh radar. Israel diduga melakukan serangan ke Iran di wilayah Isfahan setelah warga mendengar 3 ledakan. Sebelumnya serangan balasan Iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal. Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah memanas dan besar kemungkinan berdampak pada Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah dan kondisi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak serangan ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo, jadi apa sikap dan peran pemerintah serta kondisi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah setelah ada ketegangan antara Israel dan juga Iran? Sikap pemerintah sebenarnya dapat kita lihat Cindy dan juga saudara melalui pertemuan yang pada hari kemarin dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, yang di mana pada pertemuan tersebut Indonesia ataupun pemerintah Indonesia menekankan bahwa Indonesia tidak ingin lagi melihat terus terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya setelah kondisi memanas antara negara Iran dan juga Israel. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia juga memaparkan peran-peran apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon kondisi yang cukup memanas di Timur Tengah. Yang patut digarisbawahi adalah pemerintah Indonesia mengambil peran untuk kemudian membuka komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara, termasuk dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Pada saat komunikasi terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran dan juga Amerika Serikat, ada 3 hal yang kemudian ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pentingnya untuk setiap negara yang kemudian terlibat untuk menahan diri terkait dengan situasi yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, pentingnya terjadi deeskalasi yang tentu ini harus diupayakan oleh seluruh negara untuk kemudian membantu meredakan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian pemerintah Indonesia juga meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Itu kemudian sikap dan juga peran setidaknya sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon eskalasi yang terus terjadi di Timur Tengah. Nah, pada saat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Presiden juga mengajak untuk negara Cina sama-sama memberikan pengaruhnya kepada kondisi yang terjadi di Timur Tengah untuk betul-betul semangatnya adalah melakukan deeskalasi agar konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel yang saat ini kian memanas ini dapat mereda. Setidaknya itu untuk kondisi WNI dapat dikatakan sejauh ini masih dalam kondisi aman, Cindy. Baik, Dipo. Deeskalasi adalah target dari pemerintah terkait dengan ketegangan di Timur Tengah. Terima kasih, Dipo Nurbahagia. Saudara,